Mimpi buruk Boy menghantui. Boy, bangun. Sudah jam 7. Nanti kamu terlambat lagi. Suara ibu memanggil dari luar kamar. Boy hanya bergumam sambil menarik selimut lebih rapat. Seperti biasa, ibunya menyerah dan masuk ke kamar untuk membangunkannya. Ya ampun, kamu ini. Ayo bangun. Ibu menggoyangkan tubuh Boy. Akhirnya, ia menggendong anak laki-lakinya yang gemuk ke kamar mandi. Boy, kapan kamu belajar mandiri? Sudah besar masih begini. Keluh ibu sambil menyeka keringat. Namun, Boy hanya menguap malas. Hari-hari Boy tidak pernah berubah. Setelah pulang sekolah, ia langsung duduk di sofa dengan ponsel di tangan. TikTok, YouTube, dan game adalah aktivitasnya sepanjang hari. Boy, makan dulu. Ajak ibunya. Nanti aja, Bu. Lagi seru nih. Jawab Boy tanpa menoleh. Di sekolah pun Boy jarang berinteraksi dengan teman-temannya. Saat istirahat, ia lebih memilih duduk sendirian di sudut kelas sambil memainkan game di ponselnya. Suatu malam, Boy tidur dengan perut kekenyangan setelah makan mie instan dan cemilan tak sehat. Dalam tidurnya, ia bermimpi aneh. Ia melihat dirinya di masa depan, duduk di rumah kumuh dengan tubuh kurus dan wajah pucat. Kenapa hidupku seperti ini? Gumamnya dalam mimpi. Karena kau malas, Boy. Hidupmu penuh kebiasaan buruk. Sebuah suara terdengar di sekelilingnya. Boy panik. Boy terbangun dengan napas terengah-engah. Astaga, itu hanya mimpi, katanya sambil mengusap wajah. Tapi bayangan dirinya di masa depan terus menghantuinya. Kalau aku tidak berubah, itu bisa jadi kenyataan, pikir Boy. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk mengubah kebiasaannya mulai hari itu. Keesokan paginya, ibu terkejut saat melihat Boy sudah duduk di meja makan. Boy, kamu bangun sendiri, tanya ibu tak percaya. Iya, Bu. Mulai sekarang aku mau disiplin, jawab Boy sambil tersenyum. Ibu hanya mengangguk, meski dalam hati ia ragu Boy bisa bertahan. Langkah pertama Boy adalah berdoa setiap pagi. Tuhan, aku ingin menjadi orang yang lebih baik. Bantu aku untuk berubah, ucapnya dengan sungguh-sungguh. Ibu yang mengintip dari pintu tersenyum haru. Akhirnya anakku sadar, bisiknya. Setiap pagi, Boy mulai jogging di sekitar rumah. Awalnya ia merasa lelah, tapi ia memaksakan diri. Capek, tapi aku harus kuat, katanya pada dirinya sendiri. Lama-lama, Boy mulai menikmati rutinitas ini. Tubuhnya menjadi lebih ringan dan energinya meningkat. Bu, mulai sekarang aku nggak mau makan mie instan lagi, kata Boy sambil menyingkirkan mangkuk mie di hadapannya. Loh, kenapa? Tanya ibu terkejut. Aku mau makan yang sehat. Bolehkan aku masak sayur? Ibu mengangguk senang dan segera membantunya di dapur. Di sekolah, Boy mulai mengurangi waktu bermain gadget. Ia menetapkan jadwal belajar setiap hari sepulang sekolah. Boy, kok sekarang rajin banget sih? Tanya temannya. Rian, aku mau berubah. Rian, aku nggak mau jadi pemalas lagi, jawab Boy mantap. Boy juga mulai mendekati teman-temannya. Saat bermain bola di lapangan, ia mengajak mereka bercanda. Seru juga ya main bareng kalian, kata Boy sambil tertawa. Teman-temannya tersenyum senang melihat perubahan Boy. Di rumah, Boy semakin dekat dengan ibunya. Bu, aku bantu cuci piring. Ya, katanya suatu malam. Kamu yakin? Boy, tanya ibunya heran. Yakin dong, aku mau jadi anak yang berguna, jawab Boy. Ibu tak bisa menahan air matanya. Boy juga belajar tidur lebih awal. Ia mengatur alarm pada pukul 9 malam untuk mengingatkannya agar berhenti menggunakan gadget. Tidur cukup itu penting, gumamnya sebelum mematikan lampu dan tertidur pulas. Perubahan Boy perlahan menjadi kebiasaan. Setiap hari ia bangun lebih awal, belajar dengan tekun, dan berolahraga. Tubuhnya semakin bugar, dan ia merasa lebih percaya diri. Boy, aku bangga sama kamu, kata ibu suatu hari. Boy hanya tersenyum bahagia. Di SMP, Boy mulai menunjukkan prestasinya. Ia sering memenangkan lomba sains dan olahraga. Boy, kamu benar-benar inspirasi buat teman-temanmu, kata guru. Perubahan Boy perlahan menjadi kebiasaan. Setiap hari ia bangun lebih awal, belajar dengan tekun, dan berolahraga. Tubuhnya semakin bugar, dan ia merasa lebih percaya diri. Boy, aku bangga sama kamu,
kata ibu suatu hari. Boy hanya tersenyum bahagia. Di SMP, Boy mulai menunjukkan prestasinya. Ia sering memenangkan lomba sains dan olahraga. Boy, kamu benar-benar inspirasi buat teman-temanmu, kata gurunya. Boy hanya tersenyum malu. Saat SMA, Boy mendapatkan beasiswa penuh karena prestasinya. Ia menjadi ketua OSIS dan aktif di berbagai organisasi. Boy, kok bisa sih berubah total gitu? Tanya seorang teman. Aku cuma nggak mau masa depan buruk seperti di mimpiku. Jawabnya jujur. Boy diterima di universitas terbaik di negaranya dengan beasiswa penuh. Ia terus belajar dengan giat dan menjaga kebiasaan sehatnya. Boy, lulus cum laude itu luar biasa, kata rektor saat wisuda. Terima kasih, Pak, jawab Boy sambil tersenyum. Setelah lulus, Boy mendirikan perusahaan teknologi pendidikan. Ia ingin membantu anak-anak belajar dengan cara yang menyenangkan. Aku ingin orang lain punya kesempatan sukses seperti aku, katanya. Perusahaan Boy tumbuh pesat. Ia mempekerjakan ribuan karyawan dan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang membutuhkan. Boy, kamu benar-benar inspirasi, kata seorang pegawainya. Kini, Boy hidup bahagia dan dihormati banyak orang. Dari anak yang malas dan manja, ia berubah menjadi sosok yang sukses dan penuh semangat. Mimpi buruk yang dulu menghantuinya kini menjadi motivasi terbesar dalam hidupnya. Boy telah membuktikan bahwa perubahan itu selalu mungkin, asalkan ada kemauan dan usaha.